Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai skill lab yang kedua ini, yaitu tentang pemeriksaan fisik yang pertama, kemudian yang kedua mengenai pemeriksaan fungsi motorik dan fungsi sensorik pada saraf tepi bagi penderita kusta. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan KOH. Untuk yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan inspeksi, yaitu mengamati bagaimana pada tubuh pasien itu simetris atau tidak simetris pada bagian kanan dan kirinya, atau mengamati juga adanya kelainan pada tubuh pasien. Kemudian yang kedua yaitu palpasi, yaitu melakukan penekanan di sini untuk melihat apakah terdapat benjolan pada tubuh pasien atau terdapat adanya radang atau ada tumor, atau bisa juga dapat melihat panas atau tidaknya pada tubuh pasien. Kemudian terdapat adanya lesi atau tidak, serta bisa juga untuk menentukan apakah pada bagian tersebut itu mengalami nyeri atau tidak, dan juga untuk mengetahui apakah pada kulit pasien ini teksturnya itu kering atau licin. Yang pertama, untuk pemeriksaan fisik ini dilakukan pemeriksaan pada bagian saraf ulnaris. Pada bagian saraf ulnaris ini pemeriksa itu berhadap-hadapan dengan pasien, kemudian tangan kiri pemeriksa memegang lengan kanan pasien. Nah, pasien ini lengan kanannya dibuat rileks agar mudah untuk pemeriksa menentukan di mana letak saraf tepinya. Seperti ini, dipegang. Setelah menemukan letak saraf tepinya, lalu pemeriksa meraba saraf ulnaris dengan menggunakan telunjuk, diraba. Kemudian pada saraf ulnaris ini terdapat lekukan atau tonjolan pada tulang siku. Setelah diraba seperti ini, kita lihat bagaimana ekspresi pasien, apakah terasa nyeri atau tidak. Ini kita bisa ketahui dari perabaan ini. Sebaliknya, pada bagian kanan kiri pasien, tangan kiri pasien ini juga kita raba seperti ini. Pada bagian saraf ulnarisnya, apakah terdapat nyeri atau tidak, bagaimana ekspresi pada pasien, kemudian apakah terdapat tonjolan. Untuk menentukan lengan kanan dan lengan kiri pasien ini untuk saraf tepinya itu berbeda atau sama. Untuk berikutnya yaitu pemeriksaan saraf peroneus atau communis popliteal lateralis, yaitu pemeriksa akan menyuruh pasien untuk duduk tegap, lalu pemeriksa duduk di depan pasien dengan tangan kanan pemeriksa memegang lutut bagian kiri pasien, kemudian tangan kiri pemeriksa memegang lutut bagian kanan pasien, jadi menyilang. Kemudian pemeriksa meletakkan jari telunjuk tengah pada pertengahan bagian betis, kemudian sambil merabanya ke arah atas. Saya akan praktekkan bagaimana pemeriksa ini memeriksa lutut pada pasien. Di tangan kanan pemeriksa akan memegang lutut kiri pasien seperti ini. Berikutnya, pemeriksa meletakkan telunjuk dan jari tengahnya pada pertengahan betis, kemudian sambil perlahan meraba ke atas hingga menemukan adanya tonjolan tulang. Nah, ini betis di sini. Jadi diraba
dengan telunjuk seperti ini sampai menemukan lengkung tonjolan tulang di sini. Lalu pegang ke belakang. Berikutnya dengan menekan ringan pada saraf tersebut, kemudian bergantian pada bagian kanan dan kiri sambil memperhatikan bagaimana ekspresi wajah pada pasien. Ditekan di sini pada bagian bawah lutut di sini, ditekan sambil dilihat bagaimana ekspresi pasien. Dari pemeriksaan tersebut dapat kita lihat apakah teraba adanya penebalan pada saraf tepi, kemudian apakah pada saraf kiri dan kanan pasien ini sama tebalnya atau berbeda, kemudian apakah pasien ini ekspresinya itu menunjukkan terlihat apakah ditekan tadi apakah terjadi nyeri atau tidak. Untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan saraf tibialis posterior. Jadi pasien tetap duduk rileks seperti ini, kemudian posisi tangan pemeriksa menyilang. Jadi yang tangan kanan memegang kaki kiri, tangan kiri pemeriksa memegang kaki kanan pasien. Dengan menekan ringan pada saraf tibialis tersebut dapat melihat dan dilihat bagaimana wajah atau ekspresi pasien, apakah nyeri atau tidak. Jadi dipegang seperti ini bagian sini kita akan melihat memegang pada saraf tibialisnya di sini, pegang dan ditekan apakah nyeri atau tidak. Jika nyeri itu terjadi adanya gangguan. Pada pemeriksaan tersebut dapat kita lihat juga apakah terdapat penebalan pada saraf tepinya, kemudian apakah saraf kiri dan kanannya itu sama atau berbeda, bisa dilihat dari palpasi yang saya lakukan tadi. Kemudian dapat juga melihat bagaimana ekspresi pasien. Baik, untuk pemeriksaan fisik cukup, akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya.